diangkat ke PIMNAS kemarin dan menang ya. Jadi itu salah satu yang membawa kreasi dari daerah ya, tapi bisa jadi bisnis karena menyaingi produk pesaing dan dia mampu ya. Nah, bisnisnya ke sana, arahnya ke sana ya teman-teman sekalian ya. Jadi kita harus, tadi sampaikan Bu Desi kan kompetitor ya. Jadi produk kita harus mampu berkompetisi di pasar, apalagi menggunakan digital. Saya nggak bisa bayangkan nanti kalau misalkan produk kita seperti prakarya, lalu di blow up di digital ya Bu ya, Desi ya. Di Instagram aja ya, jadi tolong. Itu nanti akan dipikirkan ya. Jadi untuk ke kreativitasnya. Produk kami juga ada yang kemarin juga lampu ya teman-teman sekalian yang masuk PKM kemarin didanai ya, lanterns ya. Jadi lampunya dari gelas, kemudian dia menonjolkan siluet-siluet, kemudian juga menambahkan aromaterapi sekaligus musik. Jadi kalau lampu tidur itu dinyalakan, kita juga bisa request musik yang ada di barcode itu, kemudian ada aromaterapinya. Oh. Nah ini kemarin sudah presentasi. Mudah-mudahan masuk PIMNAS. Oh, jadi ini kemarin. Berarti ada sisi elektroniknya ya Bu? Ya, enggak. Jadi dengan barcode-nya Bu. Jadi barcode-nya di setel itu menggunakan HP tentunya. Kemudahannya di situ. Dengan kemudahan di situ. Gitu. Oke, ada kelompok lagi yang lain yang mau didiskusikan? Ini mau ketemu pakar loh ya. Ayo. Ayo, ada lagi kelompok sini. Yuk sekalian. Satu next. Lagi, ayo satu lagi. Kelompoknya siapa? Mas, kamu kelompoknya siapa? Dua lagi nggak apa-apa Bu, sekalian lima Bu. Ayo, separuhnya dua. Ya, separuhnya. Ayo kelompoknya siapa? Sini Mbak, ayo. 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 Tadi kelompok 5, kelompok berapa tadi Mbak? Kelompok 5, kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Mas, kamu kelompok berapa? Kelompok 10. Masih banyak ini, ayo. Ayo, kelompok 7 mana kelompok 7? Kelompok 7 mana? Ayo, mana kelompok 7 kamu? Kelompok berapa? Ayo 7. Kok diam? Mana lagi yang lain? Padahal nanti setelah ini harus pengumpulan loh ya. Ini kamu kelompok berapa Mbak? Ayo. Ayo. Sampaikan sini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa namanya diskin. Polji ya? Ayo sini kelompok ini. Ini pengusaha malu-malu ini ya. Pengusaha malu-malu. Ayo, siapa Pak? Semester berapa Ibu ini, Bu? Ayo. Sampaikan aja enggak apa-apa, ayo. Ayo. Diskusi aja, sampaikan aja idenya apa? Ide dasarnya saja. Iya, iya. Ide biar tahu aja. Kan siapa tahu jadi masukan ya, teman-teman. Ya, oke, silakan. Ayo. Ibu ini semester berapa, Ibu? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Vegar Saputra Wahab dengan NIM 674 dari kelompok 1 Kewirausahaan. Untuk yang kami ambil ini tas paralon. Tas menggunakan paralon, pipa paralon. Oh, oke. Jadi mungkin nanti adik-adik yang waktu masih SD pasti suka lah. Soalnya bentuknya unik dan warnanya juga menyala gitu, bagus. Gitu. Sayangnya nggak melihat produknya ya, jadi kita bisa lihat. Kalau untuk pipa paralon ini ya, targetnya anak SD ya? Ya, benar. Ya, sekali lagi gini teman-teman ya, jadi ketika produk susu, ya, kemudian susunya untuk anak-anak, sebenarnya targetnya itu anak-anak atau ibunya? Kalau menurut saya kayak anak-anak dulu, nanti anak-anaknya sampaikan ke ibunya gitu. Ya, kan? Belum tentu loh, ya. Jadi belum tentu loh. Jadi kalau targetnya itu antara usia SD, TK, SD, itu pertama kali yang ini pasti mama papahnya. Ya, memang kalau semuanya dia diajak ke toko peralatan sekolah, kemudian anaknya mah itu mah gitu ya. Nah, itu bisa. Tapi kan hasil akhir adalah yang mengeluarkan uang adalah orang tuanya. Berarti targetnya jangan dilupakan orang tuanya juga harus berperan.
ya. Apakah keputusan orang tuanya untuk membeli nanti tas pipa pralon ini mengiyakan atau tidak? Nah, itu harus teman-teman harus siap ya. Makanya tadi keunikannya ya. Terus menurut teman-teman itu pasti anak SD suka lah gitu ya. Nah, sekali lagi mereka suka melihat, tapi belum tentu orang tuanya mengiyakan. Nah, bagaimana kondisi supaya orang tuanya ini, iya nih, bagus juga, cocok juga, saya beli juga. Nah, supaya ada kekuatan itu, bagaimana tas pipa pralonnya ini? Kalau dari segi harga gimana? Untuk segi harga bisa diberi harga 8.000 atau 7.000-an. Terus nanti dikasih kategori yang terbaik. Untuk produk ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang sangat panjang dan pokoknya bisa ngisi buku, air minum, pulpen, gitu. Alat-alat Berarti sekolah. untuk hal berat bisa ya? Iya. Tuh, ini kan pipa pralon nih. Yang mengkaitkan antar pipa pralon itu apa? Kain tas atau seperti apa? Mohon maaf, gimana Bu? Jadi pipa pralon ini nanti bentuknya ya untuk mengkaitkan pipa terbentuk tasnya. Ini tas punggung atau tas selempang atau tas pegang atau tas apa? Tas samping Bu. Jadi nanti ditaruh di belakang juga bisa. Oh gitu, Ya. oke. Nah, maksudnya gini, tasnya ini nanti itu untuk apa namanya? Untuk pengaitnya itu apa? Kain? Bisa menggunakan sabuk Bu. Sabuk bisa. Ya. Ya, saya soalnya penasaran nih. Seperti apa? Ya. Karena kalau kita melihat ya, jadi Anda harus testernya ke tester orang tua. Ya, bukan tester ke anak. Kalau teman-teman bisa menyimpulkan anak-anak pasti suka, tunggu dulu. Coba survei ke orang tua saat melihat tas tersebut. Oke enggak? Gitu ya. Jadi di sini harus melihat hal tersebut. Oke, mungkin nanti diperbaiki di bagian target marketnya sama untuk kekuatan dan kekurangan atau kelemahan dari produknya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ayo, satu lagi ya. Jadi dari kelompok supaya kita bisa diskusikan ide dasar kita. Karena memang paling tidak nanti minggu keempat ya, Anda sudah harus create produk dan menciptakan atau membuat produknya, kemudian juga memasarkan. Jadi di langkah pertama ini teman-teman Bu Desti bersama mentor dari Entrepreneur Club itu akan melakukan praktek bisnis ya. Jadi menjalankan atau menjual, mentransaksikan secara langsung produk-produknya ini, kemudian sambil kita observasi pasar. Ya. Nah, tujuan akhirnya nanti tentu ada beberapa hal yang harus dievaluasi, baik itu produk, pricing, pasar, gitu ya. Kemudian juga penguatan-penguatan termasuk digitalisasi marketing itu harus dikuatkan sehingga nanti akan tercipta sebuah ide bisnis. Gitu. Intinya seperti itu di mata kuliah ini. Oke, satu lagi, saudara sekalian. Tadi siapa Pak Romi? Ke sini, ya ayo. Salah satu Mbak, ayo Mbak. Mbak, ayo. Yo, naik. ayo. Berdiri. Berdiri. Ya, ini. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oh iya. Nama saya Citra Permatasari dengan NIM akhir 725. Saya dari kelompok 7. Kelompok kami akan membuat asbak dari resin. Apa? Dari resin, Bu. Membuat apa? Asbak. Iya. Asbak dari resin. Iya, Ibu. Resin itu apa ya?
Oh, itu cairan gitu, Bu, yang bisa membeku gitu. Jadinya resinya itu dituangkan ke cetakan gitu, nanti jadi asbak, nanti terus kita hias. Nah, itu nanti bisa di custom, Ibu. Nanti kita ada beberapa gambarnya. Nah, itu nanti pembelinya mau yang gambar mana, nanti kita buatin gitu. Oke. Kalau tadi teman-teman bilang asbak, saya nggak nanyain target marketnya siapa. Saya sudah tahu target marketnya. Ya, jadi ini sudah jelas banget siapa yang butuh asbak. Padahal teman-teman tahu slogannya ya, rokok membunuhmu. Ya, nah, kenapa tercetus ide bisnis ini? Berarti teman-teman ini mengharapkan orang-orang harus merokok semua ini. Nah, ini hati-hati loh, ini menjebak loh ini. Ya, ketika saya tadi bilang, loh, kenapa asbak gitu ya? Padahal